Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas tutorial online metode numeris, dimana pada hari ini kita akan mempelajari Gauss-Seidel. Nah, pada minggu lalu kan kita sudah pelajari bahasa C tentang Gauss-Jordan. Nah, pada pada hari ini kita akan membahas tentang Gauss-Seidel, yang mana kita akan awali dengan mereview materi Gauss-Seidel yang telah disampaikan di kelas tatap muka, lalu menjelaskan pseudocode, dan dilanjutkan penjelasan program bahasa C tentang Gauss-Seidel. Nah, langsung saja. Nah, sini ada 3 persamaan, yaitu kita akan mencari X1 dan X2 dan X3. Pada minggu lalu kita mencari nilai X1, X2, dan X3 itu menggunakan metode Gauss-Jordan, yaitu metode bentuk matriks itu ya. Nah, pada hari ini kita menyelesaikan permasalahan ini dengan metode Gauss-Seidel, yang mana pada Gauss-Seidel ini menggunakan metode iterasi. Nah, langsung saja. Pada Gauss-Seidel ini, pada iterasi ke 0, itu X1, X2, dan X3 nya akan diberikan nilai tebakan, yaitu 0, 0, 0 sebagai inisiasi awalnya, yang mana hal ini berguna untuk mencari nilai X1 baru, dan hasil X1 baru ini akan dimasukkan ke proses pencarian nilai X2 baru. Nah, untuk pencarian nilai X3 baru, tentunya akan dimasukkan nilai X1 baru dan X2 baru untuk menemukan X3 barunya. Nah, langsung saja. Untuk persamaan pertama ini, yaitu 5X1 min 2X2 plus 3X3 sama dengan min 1. Nah, seperti ini ya. Nah, karena kita ingin mencari X1, 5X1 tetap berada di bagian kiri, yang min 2X2 plus 3X3 akan dipindahkan ke bagian kanan. Nah, nanti akan ditemukan seperti ini. X1 sama dengan min 1/5 ditambah 2/5X2 dikurang 3/5X3, yang mana pada angka tebakan awal yaitu 0. Jadi dimasukkan 0 ke X2 dan X3. Nah, akan didapatkan hasilnya min 1/5 atau diubah ke desimal menjadi min 0,2. Nah, selanjutnya kita mencari X2, karena 9X2 tetap berada di ruas kiri, min 3X1 plus X3 dipindahkan ke ruas kanan. Nah, akan didapatkan sebuah proses baru, X2 sama dengan 2/9 ditambah 3/9 X1 dikurang 1/9 X3. Nah, dikarenakan X3 nya masih menggunakan yang lama, yaitu maksudnya menggunakan tebakan awal, karena kita belum mencari nilai X3. Nah, nilai yang X1 menggunakan X1 baru, maka masukkanlah tebakan X barunya. Didapatkan hasilnya dari 2/9 ditambah 3/9 dikali min 0,2 sama dengan 0,156. Nah, selanjutnya untuk mencari X3 baru, min 7X3 tetap di ruas kiri, yang berpindah yaitu 2X1 min X2 ke ruas kanan. Akan didapatkan proses baru, X3 sama dengan min 3/7 ditambah 2/7 dikali X1 dikurang 1/7 X2, yang mana
nilai X1 baru telah ditemukan dan X2 baru juga telah ditemukan. Nah, tinggal dimasukkan min 0,2 dan 0,156. Lalu X3 baru akan bernilai min 3/7 ditambah 2/7 dikali min 0,2 dikurang 1/7 kali 0,156 didapatkan nilai X3 barunya adalah min 0,508. Nah, nanti ini masih iterasi 0. Nah, untuk iterasi ke-1 maka X1, X2, dan X3 tebaknya merupakan hasil dari iterasi ke-0 tadi, yaitu min 0,2 sebagai X1 baru, 0,156 sebagai X2 baru, min 0,508 sebagai X3 baru. Nah, begitu untuk review materi pada kelas tatap muka minggu lalu. Baik, tadi telah di-review materi tentang Gauss Seidel. Semoga teman-teman paham ya apa yang saya jelaskan tadi. Baik, selanjutnya yaitu penjelasan tentang pseudocode dari Gauss Seidel. Langsung saja ya. Nah, ini pseudocode Gauss Seidel. Ya, diawali dan mulai. Ini mulai dulu. Selanjutnya ada in main. Lalu i ini sebagai angka integer untuk iterasinya. Nah, lalu ini untuk X1 tebak, X2 tebak, X3 tebak. Ini juga kita deklarasi juga X1 baru, X2 baru, X3 baru, A, B, C, D, A kecil, B kecil, D kecil, AA, BB, CC, DD. Nah, langkah awalnya itu masukkan nilai di sini kan sudah dimasukkan di dalam programnya angka tebakannya, angka tebak X1-nya, X2 dan X3. Nah, jadi tidak perlu memasukkan di command prompt karena di sini yaitu menggunakan case for. Nah, selanjutnya setelah nanti dijalankan akan muncul input persamaan 1 AX1 plus BX2 plus CX3 sama dengan D. Lalu diberikan nilai untuk A, diberikan nilai untuk B, diberikan nilai untuk C, diberikan nilai untuk D. Nah, setelah menyelesaikan ini, selanjutnya akan muncul untuk input persamaan kedua, yaitu diberikan nilai untuk A kecil, diberikan untuk nilai B kecil, diberikan untuk nilai C kecil, dan diberikan untuk nilai D kecil. Setelah menyelesaikan inputan ini, selanjutnya akan muncul untuk menginput persamaan 3. Sama juga diberikan nilai ke AA, diberikan nilai ke BB, diberikan nilai ke CC, diberikan nilai ke DD. Setelah itu, ini untuk tambahan saja. Put result atau bisa put hasilnya seperti itu juga bisa. Ini terserah ya untuk pelengkap. Lalu disinilah yang terpentingnya untuk prosesnya. Nah, di sini ada case for yang mana iterasi akan dimulai dari 1 sampai dengan 4. Nah, plus ini untuk pertambahannya. Nah, lalu di sini sesuai yang tadi di review dari materi dimasukkanlah prosesnya X1 baru sama dengan D dikurang B kali X2 tebak dikurang C X3 tebak dibagi A. Nah, lalu didapatkanlah nilai X1 tebak sama dengan X1 baru untuk mencari X2-nya. Nah, di sini ada X1 tebak. Nah, setelah itu untuk mencari X2 baru diberikan nilai D kecil dikurang A kali X1 tebak yang baru dikurang C kali X3 tebak dibagi B. Nah,
didapatkan X2 tebak sama dengan X2 baru. Hasil dari ini, penyelesaian ini. Selanjutnya X3 baru diberikan nilai TD dikurang AA kali X1 tebak dikurang BB kali X3 tebak bagi CC. Nah, itu akan mendapatkan X3 tebak dan itu didapatkan dari X3 baru, kan sama dengan ya. Proses ini akan diulang sebanyak iterasi yang telah kita atur di sini di case core-nya. Nah, setelah mencapai iterasi keempat atau ya iterasi keempat, nah akan muncul display yaitu iterasinya berapa, nilai X1-nya berapa, X2-nya berapa, X3-nya berapa. Nah, setelah itu selesai. Nah, ini telah dijelaskan proses dari pseudocode. Nah, selanjutnya teman-teman silahkan mengerjakan pembuatan coding bahasa C sesuai dengan pseudocode ini. Nah, baik, sekian dari saya. Silahkan dikerjakan, selamat bekerja untuk teman-teman sekalian.